Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu baik di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai ibadah doa kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas kebaikan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh meluangkan waktu kami malam hari ini untuk bersama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan bekerja, memberkati di dalam ibadah kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, waktu yang kita jalani hari-hari ini terasa begitu cepat. Sadar atau tidak, kita sudah melewati banyak hal. Mungkin itu pengalaman yang membuat kita tersenyum, ataupun yang membuat kita mencucurkan air mata. Walaupun demikian, mulut dan hati kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji kebaikan dan kebesaran Allah. Mari kita bersama menaikkan pujian, sebab Ia baik. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Renungan firman Tuhan yang saya ingin kita sama-sama renungkan malam hari ini, yaitu terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4, kemudian melanjutkan nanti di ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ketujuh, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus selalu jujur di dalam berkata-kata. Dia berkata apa adanya kepada para murid-muridnya, termasuk ketika dia akan memberitahukan kepada mereka tentang masa penderitaan yang akan menimpa mereka. Dari awal Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan dianiaya, mereka akan dikucilkan, bahkan akan dibunuh. Nah, jikalau kita berada di dalam posisi para murid-murid, bisa saja kita merasa cemas, kita akan merasa ketakutan. Terlebih lagi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Nah, bersama Yesus saja mereka hidup setiap hari, mereka takut. Contohnya di saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka semua melarikan diri. Apalagi jika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka. Nah, Yesus memahami kekhawatiran para murid ini. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus untuk menyertai mereka. Nah, Roh Kudus akan menolong dan akan memampukan mereka bertahan di masa-masa penderitaan yang akan mereka hadapi. Nah, dalam bagian firman Tuhan malam hari ini dalam pasal yang ke-16 ini, ada beberapa kebenaran penting yang akan sama-sama kita lihat. Yaitu yang pertama, yaitu setiap orang percaya harus bersedia pikul salib. Sebab Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang untuk menempa kita, untuk membentuk, melatih hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita memiliki respon yang benar di saat masa-masa sulit itu datang, yaitu kita tidak menjadi kecewa dan kita tidak menolak Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus pergi kepada Bapa, tetapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Karena itu Yesus mengutus Roh Kudus untuk menghibur, untuk menolong dan menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Kita tidak akan pernah sendirian, melainkan Dia bersama-sama dengan kita. Nah, saudara yang terkasih, yang ketiga, yaitu dunia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Penderitaan, sakit penyakit, aniaya, dan kesulitan boleh saja terjadi, menimpa kita. Tetapi sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk sanggup menanggung semua penderitaan itu. Bahkan kita tetap merasakan damai, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan boleh datang, tapi kita diberi kemampuan untuk bertahan dan merasakan damai sejahtera di tengah penderitaan itu. Saudara-saudara,
apa yang menimpa kehidupan kita saat ini. Kesulitan, kesukaran, kesedihan, kesakitan kayak itu. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama kita saat ini. Roh-Nya yang kudus itu menopang kita, meneguhkan kita, menghibur kita, menuntun kita kepada kebenaran, dan akan senantiasa menolong kita. Bertekun dan bertahanlah di dalam semuanya itu. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersama menyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Malam hari ini kita akan bersama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan sama-sama berdoa untuk gereja kita. Tanggal 12 September ini gereja kita kembali akan dibuka dengan ibadah secara onsite, masih dengan 1 kali ibadah dan dengan pembatasan jumlah yang hadir. Mari kita sama-sama berdoa untuk rencana ini. Mari kita berdoa.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk semua penata layan yang akan melayani. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan dilayani oleh penginjil Chandra Wim. Mari kita berdoa agar hambanya ini boleh mempersiapkan pelayanan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan yang dalam pergumulan apapun itu. Mari kita membawa mereka kepada Tuhan dalam doa-doa kita, agar Tuhan yang senantiasa bersama mereka menguatkan, sehingga dengan izin Tuhan mereka boleh sembuh, boleh pulih dan sehat kembali. Kita doakan yang bergumul dengan usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita doakan mereka. Biarlah Tuhan yang bekerja memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam segala pergumulan yang mereka alami. Mari kita sama-sama berdoa. Yang terakhir, kita mendoakan bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk presiden dan seluruh jajaran pemerintahan agar diberikan hikmat untuk bisa mengatasi dan membawa Indonesia
segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Ini bisa mereda dan keadaan menjadi kondusif. Kita doakan untuk status PPKM yang masih diberlakukan di beberapa daerah, dan kita juga berdoa untuk TNI, Polri, agar mereka diberikan kemampuan untuk dapat menjaga keamanan dan kesatuan dan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan untuk Satgas COVID dan tenaga kesehatan. Mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan diberikan kesehatan yang prima untuk membantu, merawat dan mengobati mereka yang terpapar. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Tuhan, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian, firman-Mu dan doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu, kami yakin bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya bagi kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami diberikan kesabaran, ketekunan untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami untuk kami bertahan menghadapi penderitaan, kesulitan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menopang, meneguhkan, menguatkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami akan beristirahat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menjaga, menopang dan melindungi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan selalu mengikuti setiap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.